Feivel Ya Kak, punya pengalaman yang membuat Feivel sedih? apa ya? Atau Waktu itu kemarin aku atau hari ini rasa sedih? waktu itu sebelum pandemik aku di sekolah dipukul di belakang keras banget sama temen. Kenapa itu Feivel? Tiba-tiba mereka datang pukul aja ya? Ya, Apa reaksinya Feivel? ya gak tau lah, tahan nangis. Pengen nangis senep ya rasanya ya. Pengen nangis ya? Aku kayak nangis sedikit lah. Tapi waktu itu ada Feivel ada ngelapor ibu guru nggak? Atau pak guru di sekolah? Aku aku kasih tahu ke guru. Ya. Terus langsung ditegur ya temennya? Iya, langsung disuruh pijitin. Oh, langsung suruh pijitin. Bagus. Beneran. Habis itu gimana Feivel? Pijitnya. Terus Feivel udah mengampunin nggak waktu dia udah mijitin Feivel? Ya. Feivel udah memaafkan ya berarti ya? Ya. Enggak. Sekarang kita udah temenan lagi. Oh, sekarang udah temenan lagi. Satu kelas nggak? Enggak. Oh, enggak, tapi masih kontak-kontak ya, walaupun sekolahnya online. Pas religion doang Oh, pas religion. ketemunya. Atau ada oke. Drop it. Hai FLC Kids, beserta parents di rumah, apa kabarnya? Pastinya semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sepanjang bulan ini, di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus, kita akan belajar tentang hikmat. Siapa yang tahu arti hikmat? Nah, kalau ada yang belum tahu, yuk kita mari bersama-sama mencatat apa sih itu hikmat? Hikmat itu adalah mencari tahu apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Kak Sarah ulangin ya, hikmat adalah mencari tahu apa yang harus kamu lakukan dan melakukannya. Nah, sekarang udah tahu kan apa arti hikmat? Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk, semuanya lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, FLC Kids dan parents, selamat beribadah. Halo adik-adik FLC Kids. Wah, luar biasa kita bisa ketemu. Apalagi ada Kak Tessa dan Kak Febri yang akan nyanyi Kasihan dan OOVD. Kita mau ajak adik-adik buat gerak-gerak, oke? Yuk kita katakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Ulang lagi dalam. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tinggal suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih tahu lagi dong, kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
kita nyanyi lagu ini cuma. Mari kita kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, tolonglah juga kami agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Wah, tadi Kak Sarah lihat kalau FLC Kids di rumah semuanya pada semangat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kakak mau undang FLC Kids di rumah untuk membaca ayat hafalan. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab di Yakobus 1 ayat 5. Kita buka yuk di Yakobus 1 ayat 5. Adik-adik boleh baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem in a barn because there was no room in the inn for him. After Jesus was born, his mother, Mary, and her husband Joseph Heyo! took Jesus to the temple in Jerusalem.
There was a man named Simeon who loved God. God has told Simeon that he would meet the Savior before he died. When Mary and Joseph arrived at the temple, Simeon was there. Oh my! When Simeon saw Jesus, he took him in his arms and blessed him. Thank you. He knew that this was the promised child who would save them all. It's true. Mary and Joseph were amazed at his words. There was also a woman named Anna in the temple. When she saw the baby that Simeon was holding and heard all that he had said, she gave thanks to God and told everyone that the Savior had come. When everything had been done as God commanded, Mary and Joseph went home to Nazareth. Jesus grew up. He became strong and filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Every year, Jesus' parents traveled to Jerusalem for a festival. When Jesus was 12, Come on! they went just like every other year. But when the festival was over and Mary and Joseph were traveling back home, Jesus? Jesus! Do you know? Nope. they realized that Jesus was not with them. Uh-oh. Come on! So they returned to Jerusalem to look for him. This his name is Jesus. I haven't seen him! They searched everywhere. Jesus! Not Jesus. Jesus. Jesus! After 3 days, they found him in the temple. Jesus was sitting among the religious teachers, listening to them and asking them questions. Jesus! Hey, Mom! When Mary and Joseph found him, they said, "Why have you done this? We've been searching for you everywhere." But Jesus said, "Why did you look for me? Didn't you know I would be here in my Father's house?" Huh? But his parents didn't understand what he meant. So Jesus left with them See you later! Bye, Jesus. and came back to Nazareth, where he obeyed them. Hey. Here you go! And he continued to grow in wisdom and favor with God and man. Hai adik-adik, happy Sunday. Ketemu lagi sama Kak Sani di FLC Kids Online Service. Nggak kerasa ya, kita udah masuk di minggu pertama bulan Agustus. Tema kita bulan ini adalah hikmat. 6 huruf, hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah mencari tahu apa yang harus kita lakukan dan melakukannya. Oke, tadi juga kita udah sama-sama lihat video mengenai firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama hari ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk kakak mau ajak adik-adik siapin Alkitabnya. Kita buka dari Lukas, Perjanjian Baru, pasal 2, udah, ayat 41 sampai 52. Lukas, pasal 2, ayat 41 sampai 52. Untuk adik-adik yang udah bisa baca, nanti Kak Sani pandu. Tapi buat adik-adik yang belum bisa baca, jangan berkecil hati. Nanti kakak bacain. Jadi dengerin aja ya. Kita baca dari 2 ayat yang pertama dulu, ayat yang ke-41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kakak ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa usia Yesus dalam ayat bacaan kita hari ini? Ayo, tadi yang baca baik-baik pasti tahu deh. Iya, usia Yesus 12 tahun. Siapa di sini yang usianya 12 tahun? Ya, ada ya beberapa di antara kita. Lanjut pertanyaan kedua. Kemana Yesus pergi bersama dengan orang tuanya? Ayo, kemana? Ayo. Ke Yerusalem. Untuk informasi adik-adik, pada zaman dulu belum ada seperti kita sekarang, alat transportasi darat, laut, dan udara. Kalau sekarang udah ada mobil, motor, pesawat, kereta, apalagi yang belum kakak sebutin. Adik-adik tahu ya, kapal. Jadi
Gimana Kak mereka kalau pergi? Mereka pergi ke suatu tempat menggunakan kaki mereka sendiri alias berjalan kaki adik-adik, atau menggunakan hewan tunggangan seperti keledai. Terus pertanyaan yang ketiga, apa sih yang mereka lakukan di sana? Mereka merayakan Paskah. Orang-orang dari berbagai tempat merayakan Paskah tiap tahun bersama-sama di Yerusalem. Lanjut lagi adik-adik yuk, ayat 43 sampai 45. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Setelah perayaan Paskah usai, Papa Yusuf dan Mama Maria memutuskan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Setelah berjalan 1 hari perjalanan jauhnya, mereka baru sadar adik-adik bahwa Yesus nggak ada sama-sama mereka. Hal itu terjadi karena sebelumnya Papa Yusuf dan Mama Maria mengira Yesus sama-sama rombongan yang lain yang seperjalanan sama mereka. Dicari-cari deh. Adik-adik gitu nggak kalau kehilangan sesuatu? Ya, apalagi itu sangat berarti bagi kita. Pasti kita cari ya adik-adik sampai dapat. Ketemu nggak Tuhan Yesusnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau tadi adik-adik baca ayat 43 sampai 45, belum ketemu adik-adik. Jadi gimana dong? Akhirnya Papa Yusuf dan Mama Maria memutuskan untuk coba deh cari lagi ke Yerusalem. Jadi mereka balik lagi deh ke Yerusalem. Apa yang selanjutnya terjadi? Kita lanjut baca ayat 46 sampai 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Setelah kembali lagi ke Yerusalem, akhirnya Mama Maria dan Papa Yusuf menemukan Yesus di satu tempat. Tempat apakah itu? Ada yang bisa tebak? Nah, kalau tadi baca Alkitab baik-baik, ketahuan pasti adik-adik jawabannya. Ya, Yesus ditemukan di bait Allah. Apa sih yang Yesus lakukan di bait Allah? Ya, coba, apa yang Yesus lakukan? Dia duduk bersama para guru agama, mendengarkan mereka mengajar dan mengajukan pertanyaan. Jadi Yesus bertanya jawab adik-adik. Setiap orang yang mendengar Yesus bicara, heran adik-adik melihat kecerdasan Yesus. Bahkan bukan cuma orang-orang itu aja. Papa Yusuf sama Mama Maria juga heran akan kecerdasan Yesus. Ya, itu terjadi karena apa? Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat Allah yang luar biasa. Hal ini mengajarkan sama kita adik-adik bahwa hikmat itu benar-benar layak untuk dicari. Ya, hikmat itu lebih berharga dari harta apapun. Coba deh, adik-adik pikirin tentang semua pilihan yang harus kita buat setiap hari. Ya, dari bangun tidur sampai bobo, pasti banyak pilihan, iya kan? Hikmat dapat membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, kapan harus melakukannya, apa yang harus kita katakan, kemana kita harus pergi, lalu dengan siapa kita menghabiskan waktu-waktu yang kita miliki. Jadi hikmat menolong kita adik-adik membuat keputusan-keputusan dari berbagai pilihan. Keputusannya tentu keputusan yang baik dan benar, yang sesuai sama firman Tuhan. Ya, jadi penting banget adik-adik hikmat itu. Atau kakak mau kasih contoh deh buat adik-adik. Sederhananya begini. Adik-adik udah selesai nih sehari-hari ya. Kakak ceritain kehidupan sehari-hari. Adik-adik udah selesai belajar online, udah makan. Terus sekarang adik-adik ada waktu luang. Kira-kira kalau adik-adik nih dihadapkan dengan pilihan, aku mau tidur, apa aku mau main game aja, atau aku mau pakai waktuku untuk belajar. Misalnya belajar pelajaran yang tadi diulang lagi sama adik-adik, atau yang suka latihan alat musik, latihan lagi. Ya, coba adik-adik buat pilihan yang mana.
Kita lanjut lagi deh ke 5 ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama dari ayat 48 sampai 52. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kakak mau bilang ke adik-adik nih, kalau hikmat itu penting bagi Yesus, berarti apa? Hikmat itu juga penting buat kita, buat kakak, buat adik-adik, buat mama papa. Hikmat itu penting buat kita semua, karena kita murid-murid Yesus. Lalu gimana kak caranya cari hikmat? Bisa nggak aku ketemu di supermarket beli hikmat? Oh, nggak bisa ya? Atau lihat-lihat, cari-cari di Google aja gitu? Nggak bisa juga. Lalu gimana dong? Nah, kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan lewat doa. Kita bisa berbicara sama Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Lalu kita juga bisa ikut tuh teladan yang tadi Tuhan Yesus contohkan di ayat bacaan kita hari ini. Kita bisa berbicara dengan kakak-kakak di small group leader melalui Zoom. Kalau sekarang karena pandemi, jadi belum bisa di gereja kayak Yesus tadi. Jadi lewat Zoom aja adik-adik. Di sana kita bisa sharing, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika kita tidak yakin akan suatu hal. Atau bisa juga, mungkin juga kita minta hikmat dari anggota keluarga kita, seperti kepada mama papa, ya, kepada mama kita atau papa kita. Dan ada tempat lain lagi yang bisa kita temukan untuk mencari hikmat. Apa itu? Alkitab. Alkitab penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi, kakak minta luangin waktunya ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sana kakak yakin kita pasti menemukan banyak hikmat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan hari ini. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami berlaku yang benar, membuat keputusan-keputusan yang baik sesuai dengan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Biarkan kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, menjadi anak-anak Tuhan juga yang menjadi dampak, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan, buat orang tua kami, buat keluarga kami, bahkan gereja, buat bangsa Indonesia juga Tuhan memberkati bangsa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak Sarah mau memberikan kabar baik buat FLC Kids di rumah, yaitu untuk merayakan ulang tahun Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kakak-kakak mau mengundang adik-adik di rumah untuk dapat bertemu dan juga bisa merayakan bareng-bareng melalui Zoom pada tanggal 17 Agustus jam 5 sore. Wah, ada apa ya di sana? Yang pastinya akan ada games yang seru dan juga ada hadiahnya loh. Penasaran hadiahnya apa? Berikut hadiahnya. 二人映れば Seven me 真夜中のドアを叩き二人映れば Seven me 真夜中のドアを叩き Untuk memenangkan hadiahnya, gampang sekali. FLC Kids diminta untuk membuat sebuah karya
yaitu menggambar dengan tema Tuhan memulihkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Berikut contohnya. FLC Kids bebas mau membuat gambar seperti apa, dan jangan lupa tema yang sudah ditentukan ya. Untuk hasil karya adik-adik, wajib mengirimkan foto tersebut di grup khusus parents. Jika parents belum tergabung di dalam grup, tenang saja karena dapat mengklik link yang ada di description box. Dan untuk pemenangnya akan diumumkan di tanggal 22 Agustus. Wah, pastinya seru ya. Kak Sarah jadi nggak sabar pengen ikutan juga. Nah, adik-adik jangan lupa untuk membuat karya kalian dan share fotonya di grup yang udah ditentukan tadi. Dan juga jangan lupa untuk join di Zoom pada tanggal 17 Agustus jam 5 sore. Oke, sampai jumpa! Kasih itu apa